Gimana kalau misalnya ternyata aspek yang kalian pilih poinnya nggak cukup, ya nggak bisa upload dan nggak bisa mengambil orderan. Berarti dengan modal yang ada, modal yang tersisa harus belanja lagi, harus belanja lagi. Misalnya kayak in real life aja, misalnya kita posting gambar ternyata nggak ada yang suka, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, kan life must go on gitu. Jadi kan di bawah 5 juta, 2 orang. Yang di bawah, yang habis 2 orang tadi ya. Habis kalah mati. Di atas 15 juta. Oh, masih banyak, luar biasa. Di atas 20 juta. Oh, masih. Di atas 30 juta. Oh, nggak sampai. Di atas 25. Oh, di atas 25, di atas 25. 24 setengah ya. Oh, sisa 2 kelompok. Ini berapa periode rilis? 14. Yang belakang berapa kali rilis? Berapa? 9. Oh, 9. Di atas 25, di atas 30. Ini berapa sih duitnya? 29 belakang? Wih. Pemenangnya adalah kelompok apa ini? Nomor berapa ini? Kelompok Sosialita, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok Sosialita. Berangkat modalnya sama-sama 6 juta. Pas closingan, dia bisa sangat produktif. Dia bisa rilis 14 kali saya lihat. Dengan duit akhir 29 juta. Ada yang 3 langkah mati, bukan 2 ya. Ada yang duitnya sisa, jadi seperti itu. Jadi ada yang mau sharing, ini kelompok pemenang. Kok bisa sampai menang tadi, rahasianya apa? Jadi yang pertama tadi boncos mas. Yang pertama cuman poinnya 4. Terus kita sempat stuck berapa menit mikir-mikir. Kayaknya harus gimana, ya udah cari cara. Akhirnya kita hemat, jadi poin kita 10 terus. Begitu uangnya banyak, sombong beli influencer gitu. Gitu. Ya hemat mas. Luar biasa, ini udah ngerti message-nya game ini apa. Dan berhasil. Dan yang jelas dia sangat produktif. Tadi saya lihat time manajemennya bagus. Jadi sekali kerja dia langsung 3 kali periode. Jadi seperti itu juga kita memanage konten. Konten adalah kepanjangan daripada produksi dan marketing kita. Jadi seperti itu berhasil. Itu berarti. Jadi kalau yang sana 26 juta berapa kali rilis tadi? Apa tipsnya kok sampai lebih dari 26 juta? Restu ibu. Oh ini anu tadi yang beruntung dapat 5 juta, 10 juta tadi ya. Oke. Jadi kita bahas sedikit. Tadi udah mulai konklusinya udah mulai tahu. Jadi dalam produksi konten sehari-hari kita banyak menemui banyak masalah. Yang pertama, ketersediaan vendor yang sedikit. Jadi vendor-vendor kita itu terbatas. Kliennya banyak, pelakunya banyak tapi vendornya sedikit. Kalau time management kita nggak baik, kita mengabaikan faktor produksi. Time management untuk produksi konten aja kita nggak baik, kita kalah. Kalau kita punya pegawai, kita harus bisa memanage gimana kita produksi konten. Maksudnya kita harus booking fotografer, kita harus booking model dengan benar. Jadi kalau udah banyak, saya sering alami. Kita mau photoshoot karena kita nggak update, kita nggak booking dia jauh-jauh hari, karena kita fokus produksi, barang datang tanggal 10. Barang sudah habis di gudang, kita pengen rilis tanggal 12. Gerusuk-gerusuk gitu, gerusuk, ayo foto dong, kita mau jualan tanggal 11. Waduh nggak bisa, aku baru bisa tanggal 25, selesai kita. Sama, jadi ketika kita nggak memanage waktu kita untuk produksi, kita nggak memanage pihak-pihak terkait kita seperti apa, itu akan mengganggu cash flow kita juga. Jadi periode konten kita rilis, itu akan mempengaruhi cash flow kita juga. Jadi pelajaran pertama yang bisa diambil dari game tadi adalah bagaimana kita memanage dan kita mengatur vendor-vendor terkait dengan diri kita. Kalau dalam memanage saja salah, ya udah selesai. Karena kita kayak tadi antri di belakang, semuanya ini bisa rilis 17 kali. Dia bisa jualan 17 kali. Saya asumsikan 1 kali rilis, 1 kali cost produksi itu 1 kali campaign untuk edisi tertentu. Jadi nomor 1 itu kita rilis untuk edisi
bulan Januari gitu. Cost-nya kan ada cost untuk foto, ada cost untuk storytelling atau kita copywriting, ada cost untuk figur. Jadi dan setelah kita memenuhi akan ada kemungkinan kita dapat income. Tapi dengan standar konten yang benar. Kalau standar konten kita benar, kemungkinannya kalau konten kita benar, kita akan kemungkinan dapat ordernya tinggi. Karena sepengalaman saya dalam usaha terutama di bidang online, yang menentukan closing jualan, yang menentukan new follower menjadi buyer, non follower menjadi follower, dan follower yang sudah lama akhirnya dia menentukan untuk buy itu pertama adalah bagaimana konten kita dan bagaimana kualitas marketing kita. Jadi tadi kan ada beberapa aspek kan di situ. Kalau kita coba foto sendiri, tadi ada yang datang nilainya cuma 4 atau berapa tadi? Berarti dia pasti foto sendiri, tulis sendiri, modelnya temennya. Coba aja, coba kita jualan produk bagus, produknya nggak usah kita produksi sendiri. Kalian beli kemeja Uniqlo, kurang kalau secara produk udah nggak usah diurus ya, karena dia udah valid. Pasang di temenmu yang cuma gratisan, berarti belum tentu dia qualified. Sekalipun dia cantik, belum tentu dia bisa difoto dengan baik. Secara figur ya, kita pilih teman sendiri. Terus, waduh larang ya, foto aja pakai HP. Di mana? Di taman. Jadi, ya udah foto pakai HP di taman. Output visual pasti jelek. Dan itu menggulung terus, itu akan jadi kekuatan brand value kita akan meningkat. Jadi suatu saat kita tanpa influencer pun kita sudah cukup kuat. Dan memang banyak kan orang yang nggak berani berinvestasi, itu aja. Bahkan dia cuma milih influencer itu aja. Sayang masa kita harus bayar 5 juta untuk itu, 10 juta untuk itu.